Pandemi COVID-19 belum juga surut. Kondisi ini memaksa semua pihak membatasi segala aktivitas, termasuk dalam hal beribadah pada Hari Raya Natal tahun 2020. Seluruh rangkaian kegiatan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan COVID-19, mulai dari kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak fisik, hingga mencuci tangan. Pastor Paroki Katedral Jakarta Romo Hani Rudi Hartoko mengatakan, umat yang hadir dalam gereja hanya diberi kuota kurang lebih 20% dari kapasitas gereja. Romo Hani menyampaikan dalam kondisi normal sebelum pandemi COVID-19, satu kali ibadah di Gereja Katedral Jakarta mampu menampung sebanyak 5.000 umat. Akan tetapi saat ini hanya 20% atau 309 orang yang dapat melaksanakan ibadah tatap muka di Gereja Katedral. Perayaan Natal kali ini dikarenakan masih dalam kondisi pandemi, maka mengharuskan Gereja Katedral Jakarta dan Gereja Katolik di Keuskupan Jakarta melaksanakan ibadah Natal melalui dua cara, yakni lewat daring melalui live streaming dan tatap muka. Dalam pelaksanaan ibadah secara tatap muka, tentu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan 3M sebagai penerapan paling dasar. Selain itu, pada pelaksanaan ibadah juga dibatasi waktu yang hanya selama 60 menit. Kendati demikian, hal tersebut tidak menyurutkan para pengurus gereja untuk mempersiapkan seluruh keperluan agar dapat melaksanakan misa tanpa menyebabkan adanya penularan COVID-19. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Natal di tengah pandemi, itulah topik Morning Talks kita pagi hari ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Beni Susetio. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, para pemirsa dan pendengar sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan seperti biasa kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami berpartisipasi melalui nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Romo, ini kalau kita bicara soal Natal di tengah pandemi, kalau kita bicara soal Natal saja seringkali kan kita bicara soal bagaimana merayakannya dengan sukacita dan segala macam. Nah, di tengah pandemi sekarang, ini bagaimana kita memaknai ini, Romo? Ya, Natal di tengah-tengah situasi COVID ini ya agak berbeda ya. Orang dulu kegembiraan, orang bisa bersalaman, orang bisa satu dengan yang bersilaturahmi, tiba-tiba kan sekarang ini jarak. Kedua, dalam hal misa ya orang tidak bisa lagi seperti dulu kala di mana orang ingin relasi itu lebih intim, lebih dekat kan karena dibatasi jarak dan protokol kesehatan. Tetapi tidak mengurangi makna Natal, karena makna sesungguhnya itu kan bagaimana manusia dilahirkan kembali, perubahan sikap, perilaku kehidupan. Justru Natal di tengah pandemi ini kan sebenarnya momentum kita untuk merefleksikan bagaimana manusia bisa bersatu dengan alamnya. Karena dengan pandemi ini kan pembaruan tata keadaban alam pun diperbarui termasuk perilaku manusia. Perilaku manusia hidup bersih, disiplin, perilaku manusia satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Karena hukum tertinggi keselamatan manusia itu kan sebenarnya ketika kita disiplin, mengatur diri kita. Bagaimana kita berinteraksi agar tidak menularkan. Lah ini justru umat Kristiani diuji. Seperti sang bayi yang dalam kesunyiannya, dia lahir di kandang hewan, ditemani para gembala, itu kan wujud dari bagaimana Tuhan merayakan Natal dalam kesederhanaan. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam gemerlapan, tapi Tuhan merayakan dalam kesederhanaan. Tapi esensi Natal itu kan bagaimana penyelamatan umat manusia. Justru umat Kristiani yakin Tuhan itu menyelamatkan dengan caranya. Lewat apa? Perubahan perilaku kehidupan manusia. Itu yang sebenarnya kita mendapatkan sebuah nilai dari Natal yang paling sejati adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, Dia datang dan membawa kita pada perubahan sikap hidup kita. Nah, Romo, ini menarik sebetulnya. Banyak umat Kristiani kan sebetulnya yang sangat berharap untuk bisa mengikuti misa misalkan di gereja dan segala macam. Karena itu mungkin secara kultur mungkin menjadi bagian dari kesempurnaan ibadahnya. Nah, ini dengan adanya pembatasan-pembatasan seperti sekarang ini,
mungkin di antara mereka ada yang punya perasaan bahwa perayaan Natal hari ini itu tidak begitu sempurna. Nah, apakah ini sebetulnya sikap yang tidak apa-apa, atau mungkin sebetulnya justru ada makna lain yang harusnya bisa kita ambil untuk kita renungkan, atau bagaimana? Ya, banyak umat kan merasa kehilangan yang namanya kedekatan ya, karena misa dengan online itu kan berarti dia tidak mendapatkan komuni kudus kan, yang dirindukan orang itu kan komuni kudusnya. Ya. Tapi tidak berarti kedekatan dengan Tuhan itu berkurang. Oh. Tetapi kan gereja juga memberikan orang komuni dalam pengertian bagaimana lewat sebuah online pun Tuhan hadir. Inilah sebenarnya sesuatu yang harus kita lihat, bahwa kita bersyukur. Bayangkan dulu 100 tahun dulu ketika wabah pes, wabah penyakit flu seperti itu, tidak ada online, bagaimana orang terisolasi. Sekarang kita masih dengan teknologi masih banyak dibantu. Bagaimana komuni batin itu menjadi sangat penting. Lah ini yang bagaimana sekarang memberi makna tentang komuni batin itu. Dan komuni batin itulah Tuhan datang, Tuhan menghampiri kita, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi bagaimana kita memaknai kehadiran Tuhan dalam dunia digital ini. Jadi dalam dunia digital ini Tuhan juga hadir menemani kita. Mungkin kita tidak bisa berjumpa, mungkin kita tidak bisa bertemu. Tetapi sekarang orang bisa merayakan Ekaristi itu di seluruh dunia lewat online ini. Ya. Dan inilah orang akhirnya mengadakan perjumpaan bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, akhirnya orang menemukan sebuah titik temu. Titik temu kehadiran Allah lewat apa? Lewat misa yang digelar di beberapa negara, di beberapa keuskupan, mereka akhirnya bisa mengikuti itu. Nah, kebutuhan sentuhan batin ini yang meneguhkan seperti tengah-tengah pandemi ini, bahwa Tuhan tidak membiarkan umat manusia menderita. Tapi keselamatan Tuhan itu justru hadir di tengah-tengah banyak hal kesulitan. Ini kan tidak hanya kesulitan dalam arti kita menjalankan ritual keagamaan, tapi bagaimana beban ekonomi, bagaimana beban sosial, bagaimana kita lama isolasi diri, ini kan tidak gampang. Tapi justru dalam situasi itulah kita kontemplasi, menemukan Tuhan dalam suasana duka, kecemasan, kegembiraan, Tuhan bersama kita. Oke, Romo, ini kalau bicara soal kontemplasi tadi, ini kita barusan bicara tentang suasana bagaimana kita memaknai dan merayakan Natal di tengah pandemi. Tapi soal pandeminya sendiri, ini bagaimana kita memaknainya, merenungkan, menafsirkannya, Romo, soal pandemi yang ini sudah berlangsung paling tidak di Indonesia saja sudah lebih kurang 10 bulan dan masih mungkin akan terus bertahan hingga tahun depan. Nah, ini bagaimana kita semua harus memaknai ini? Memaknainya kuncinya satu, disiplin diri. Tidak mungkin meskipun nanti namanya vaksin itu datang, tapi ini kan perubahan sikap perilaku. Tanpa manusia mengubah sikap perilakunya yang sembrono, yang tidak disiplin, yang masih suka berkerumun, itu yang sebenarnya cukup berbahaya. Maka disiplin diri sangat penting. Lah inilah sebenarnya perubahan perilaku yang dituntut dari kita. Kita mengubah perilaku kehidupan, tapi juga perilaku bisnis kita diubah. Perilaku pekerjaan kita dirubah. Nanti ada perubahan habitus, kebiasaan-kebiasaan lama itu ditinggalkan menuju kebiasaan baru sehingga melahirkan sikap-sikap baru. Sikap-sikap baru apa? Bahwa kita harus sekarang ini harus peduli dengan sesama kita. Tidak boleh kita cuek. Maka dengan disiplin diri misalnya cuci tangan, menggunakan masker, tidak berkerumun, itu kan sebenarnya kita menyelamatkan sesama kita. Itulah bukti cinta. Maka kedisiplinan diri setiap orang menjadi sangat penting dalam situasi ini. Karena kalau kita sembrono, misalnya kita terus berkerumun, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan kita dengan air mengalir, sebenarnya kita menyelakakan orang lain. Maka kita dituntut untuk lebih disiplin. Dan disiplin itu kunci dari sebuah keberhasilan. Oke. Jadi kita melihatnya mungkin 1-2 tahun ini ya situasi kita memang menderita. Tetapi nantinya ada perubahan sikap perilaku yang luar biasa dari masyarakat.
Lah perubahan sikap perilaku inilah akhirnya memperbarui tata keadaban. Dan tata keadaban ini akhirnya memperbarui dunia ini. Sehingga dunia ini diharapkan lebih ramah lingkungan, dunia ini lebih peduli sesamanya, dunia ini lebih respect pada kehidupan. Itu yang diharapkan. Itulah terang sejati sang keselamatan. Dan keselamatan itu selalu memperbarui perilaku kehidupan. Dan perubahan-perubahan sikap baru itu yang tadi disampaikan juga sebetulnya akan menyelamatkan diri kita dan orang lain. Dan itu sangat cocok sebetulnya ya dengan makna dari Natal sendiri. Makna Natal sendiri. Jadi Natal sejati itu sebenarnya kita rasakan hari-hari ini. Oke. Baik. Tetapi mungkin orang merasa kehilangan kegembiraan, iya. Tidak lagi bisa berjumpa dengan saudaranya, iya. Tidak bisa lagi setelah selesai misa bersalaman dengan umat yang lain, iya. Tetapi itu tidak berarti esensi Natal hilang. Justru kedalaman Natal kita temukan dalam situasi seperti ini. Baik. Romo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.